Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa yang budiman, di mana saja berada yang kami muliakan. Pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa rahmat kesehatan, rahmat dan nikmat kesempatan. Usia kita masih diperpanjangkan oleh Allah, umur kita masih diberikan oleh Allah. Kemudian nikmat dan rahmat, kekuatan lahir dan batin, iman dan Islam, sehingga memberikan keyakinan pada diri kita untuk selalu beramal atau beribadah, berbuat amal-amal kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, demi mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat keselamatan hidup di dunia dan akhirat, atau untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam marilah kita sampaikan buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan atau contoh bagi kita umat manusia, terkhusus umat Islam, yang telah menuntun, membimbing kita dengan petunjuknya, ya, berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang telah beliau tinggalkan. Taraktu fikum amroini lan tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua pusaka, pegangan hidup untuk kamu semua. Sekiranya kamu mengambilkannya sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan ini, lan tudillu, tidak akan memberikan kesesatan atau tidak menyesatkan kamu. Maksudnya memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Apa dua pusaka itu? Kata Rasulullah, bihima kataballah wa sunnatur rasul.
yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul, yakni berupa hadis yang telah beliau tinggalkan. Baik pemirsa yang budiman dimanapun berada ya, pada pagi hari ini 30 menit ke depan kita akan mencoba membahas tentang rukhsyah, fidyah, dan mengqadha puasa Ramadan ya. Rukhsyah merupakan dispensasi dari syariat. Rukhsyah artinya mendapat keringanan, mendapat kemudahan ya dari syariat terhadap seseorang mukmin ya, Islam ya, atau terhadap seorang mukmin atau seorang muslim yang beriman ya, yang meninggalkan puasanya ya, yang diberi hak atau kewenangan untuk berbuka dari puasa Ramadan dalam bulan Ramadan disebabkan oleh keadaan tertentu ya, uzur ya, ada uzur, sebab-sebab tertentu menurut syariat ya, sehingga menyebabkan ia ya, mendapat rukhsyah. Apakah rukhsyahnya itu? Membayar fidyah, memberi makan orang miskin karena sebagai ganti dari bilangan Ramadan yang ia berbuka padanya oleh sebab tertentu tersebut ya. Ataupun rukhsyah, keringanan atau kemudahan dari syariat ya, yang akan menyebabkan ia mengqadhakan puasanya. Artinya mengqadhakan puasa yaitu menggantikan bilangan puasa Ramadan yang ia tinggalkan selama Ramadan ya, pada bulan-bulan lain atau pada hari yang lain di bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Jadi rukhsyah tersebut ya, itu adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh syariat terhadap orang-orang muslim yang beriman ya, berhubung dengan puasa Ramadan yang mereka lakukan ya. Puasa Ramadan yang dilakukan ya, pada hari-hari tertentu dalam sebulan Ramadan tersebut ada keadaan seseorang ya, dibolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa ya, akan tetapi dia wajib menggantikan puasanya pada hari-hari lain pada bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, atau diwajibkan baginya untuk ya memberi makan orang-orang miskin. Jadi rukhsyah tersebut keringanan atau dispensasi, diberikan suatu kemudahan ya, disebabkan ada uzur ya. Uzur, apa uzurnya? Sebab dari syariat yang membolehkan hal tersebut ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, yashiru wala tu'ashiru, bashiru wala tunafiru. Permudahkan, jangan dipersulit, dan gembirakan, dan janganlah menakut-nakuti. Nah, kita disuruh
oleh Nabi Muhammad SAW supaya mempermudahkan urusan atau mempermudahkan persoalan, ya. Tetapi jangan dimudah-mudahkan, ya. Yasiru wala tu'ashiru, ya. Permudahkan, jangan dipersulit. Sesuatu yang diberikan kemudahan jangan kita anggap enteng dan remeh. Jangan kita anggap suatu keringanan tersebut, ya, kita anggap itu sebagai bentuk candaan atau guyonan atau gurauan dalam syariat. Itu tidak boleh, ya. Yasiru wala tu'ashiru, ya, permudahkan, jangan dipersulit, ya. Basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, gembirakan, dan janganlah menakut-nakuti. Setiap, ya, hukum, ya, secara umum, ya, menurut syariat Islam tersebut adalah wajib untuk dilaksanakan, seperti puasa, ya, seperti sholat, ya, ataupun zakat, ataupun haji. Namun dari kewajiban yang sudah ditetapkan tersebut ada masa-masa tertentu atau keadaan-keadaan tertentu menyebabkan ada pengecualian dari hukum yang umum tersebut, dari yang wajib tersebut, ya. Ada pengecualiannya atau istisnanya, ya, yang menyebabkan seseorang tersebut dalam pelaksanaannya, ya, diberikan kemudahan atau keringanan. Tentu, ya, melaksanakan syariat Islam tersebut wajib bagi kita selaku seorang muslim, orang-orang yang beriman, ya. Akan tetapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita laksanakan kewajiban amal ibadah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang sudah, ya, ditetapkan oleh para ulama kita, ya, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama tabi'in, ya, masa tabi'in, ya, tentunya berdasarkan oleh mereka ulama kita yang termulia, ya, dari Quran dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa, kita akan mencoba mengembangkan, ya, materi kita, ya. Kita akan coba presentasikan, ya. Diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, ya, orang yang telah tua bangka, ya. Ini orang yang diberikan keringanan berbuka dan wajib, ya, membayar fidyah, ya. Wajib, ya, membayar fidyah. Bagaimana keterangannya, penjelasannya, ya. Diberikan keringanan untuk tidak berpuasa orang yang telah tua bangka, baik laki-laki maupun wanita, orang sakit yang telah tidak ada harapan, ya, akan sembuh, dan orang-orang yang mempunyai pekerjaan berat yang tidak mendapatkan kelapangan pekerjaan lain selain dari yang mereka lakukan itu. Semua mereka diberi keringanan berbuka. Nah, itu dia, diberikan keringanan atau rukhsah, ya, untuk berbuka, yakni jika berpuasa itu akan memayahkan, akan menyulitkan atau memayahkan atau menyulitkan atau memberati mereka sepanjang musim dalam 1 tahun itu, ya. Dan sebagai tebusannya mereka diwajibkan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya, ya. Dan banyaknya makanan itu diperkirakan antara 1 gantang, 1 sukat, dalam hal mana terdapat pertikaian, sementara dari sunnah sendiri tidak diperoleh keterangan yang menetapkan berapa banyaknya itu. Menurut
menurut sunnah ya, kita meninggalkan puasa umpamanya beberapa hari ya, atau 1 hari itu ya, tidak ada ditetapkan berapa banyak ukuran atau jumlah ya, bagi kita yang mendapat rukhsah ya, dibolehkan tidak berpuasa, akan tetapi diwajibkan membayar fidyah. Berapa besar, berapa ukuran fidyah yang harus dibayarkan sehari itu ya, menurut syariat itu tidak ada ketetapannya ya. Tidak ada ketetapannya. Dan banyaknya makanan itu diperkirakan antara 1 gantang, 1 sukat, dalam hal mana terdapat pertikaian ya. Sementara dari sunnah sendiri tidak diperoleh keterangan yang menetapkan berapa banyaknya itu ya. Yang jelas kalau umpamanya 1 hari 1 sukat ya, 1 gantang ya, itu masih dipertingkaikan ya, atau masih diperselisihkan ya, terjadi khilafiyah di kalangan para ulama kita ya. Akan tetapi menurut syariat ya, itu tidak ada ketetapannya sama sekali ya. Barangkali ya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Tentu kebutuhan orang-orang yang tidak berpuasa tersebut ya, sehari-hari berapa kebutuhannya ya, kemudian sebesar itu atau seukuran itu yang harus ia bayarkan kepada orang-orang miskin. Berkata Ibnu Abbas, diberi keringanan bagi orang tua lanjut usia untuk berbuka, dan untuk setiap harinya hendaklah ia memberi makan seorang miskin, dan tak perlu ia mengqadha ya. Riwayat Daruqutni ya, dan Hakim yang sama-sama menyatakan sahnya. Dan Bukhari meriwayatkan dari Athiq bahwa ia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya, surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Bagi orang-orang yang sulit melakukannya, melaksanakan puasa ya, hendaklah mereka membayar fidyah. Yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, pemirsa yang budiman yang kami muliakan, kata Ibnu Abbas, ayat itu tidaklah dinasakh atau dihapus. Maksudnya ialah bagi orang tua lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita, yang telah tidak sanggup berpuasa, hendaklah memberi makan seorang miskin untuk setiap hari mereka tidak berpuasa itu ya. Menurut mazhab Malik dan Ibnu Hazmin, mereka tak perlu mengqadha, tidak pula membayar fidyah ya. Begitupun orang sakit yang tidak ada harapan akan sembuh lagi dan tidak kuat berpuasa, hukumnya sama dengan orang tua bangka, tidak ada bedanya. Demikian pula halnya kaum buruh yang bergulat dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Berkata Syekh Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan orang-orang yang sulit melakukannya dalam ayat tersebut ialah orang-orang tua yang telah lemah dan orang-orang sakit menahun, dan yang sama keadaannya dengan mereka seperti pekerja-pekerja yang pencarian tetap mereka dijadikan Allah
melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti mengeluarkan batu bara dari dalam tambang. Ya, pemirsa, ya, dimanapun berada ya. Termasuk pula di antara mereka orang-orang narapidana yang diberi hukuman melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang terus-menerus, yakni jika sementara bekerja itu sulit bagi mereka untuk berpuasa, sedang bagi mereka ada yang akan dibayarkan buat fidyah. Juga perempuan-perempuan hamil dan yang menyusukan anak, jika mereka khawatir akan keselamatan diri atau anak-anak mereka, ya, maka mereka dibolehkan tidak berpuasa ya. Akan tetapi mereka wajib membayarkan fidyah, ya, memberi makan orang miskin. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang sulit melakukannya merupakan keringanan bagi orang tua yang telah lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita yang telah payah untuk berpuasa, agar mereka berbuka dan memberi makan untuk setiap hari, dan memberi makan untuk berpuasa, dan memberi makan untuk setiap hari itu ya, seorang miskin. Begitupun wanita hamil dan menyusukan anak, jika mereka khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, mereka boleh berbuka dan memberi makan orang miskin setiap harinya ya. Pada akhir riwayat itu ditambahkannya, dan Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada sahnya, ya, Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada sahaya, kepunyaannya yang sedang hamil, kau sama dengan orang yang sulit untuk berpuasa, maka bayarlah fidyah dan tak usah mengqadha. Isnadnya dinyatakan sah oleh Daruqutni ya, itu hadis. Dan diterima dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ditanyai orang tentang perempuan hamil yang khawatir akan keselamatan anaknya, maka ujarnya, hendaklah ia berbuka, dan sebagai ganti dari tiap hari berbuka itu hendaklah ia memberi makan atau makanan kepada seorang miskin sebanyak 1 gantang gandum per hari. Riwayat Malik dan Baihaqi. Dalam sebuah hadis tersebut, sesungguhnya Allah memberi keringanan bagi musafir dalam puasa dan separuh sholat, sedang bagi perempuan hamil dan yang menyusukan dalam puasa saja, menurut golongan Hanafi, Abu Ubaid dan Abu Sur, mereka hanya diwajibkan mengqadha saja dan tidak membayar fidyah. Sedang menurut pendapat Ahmad dan Syafi'i, jika mereka berbuka disebabkan kekhawatiran terhadap keselamatan anaknya saja, mereka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Tetapi bila yang mereka khawatirkan ialah keselamatan diri mereka sendiri, atau keselamatan diri serta keselamatan anak mereka, maka mereka hanya wajib mengqadha saja ya. Baik pemirsa ya, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya, orang yang diberikan keringanan berbuka mendapat rukhsah ya, mendapat keringanan rukhsah ya, dibolehkan berbuka atau tidak berpuasa dalam bulan Ramadan sebab-sebab tertentu ya uzurnya, dan wajib mengqadha
Ya, mengqada maksudnya wajib menggantikan ya, puasanya pada hari lain pada bulan selain bulan Ramadan. Nah, dibolehkan berbuka bagi orang sakit ya, yang ada harapan sembuh, dan bagi musafir dan mereka wajib mengqada. Firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Al-Baqarah ayat 184 ya. Siapa yang sakit atau siapa saja yang sakit di antara kamu ya, atau dalam perjalanan, hendaklah ia mengqada ya, menggantikan pelaksanaan puasanya pada hari lain ya, selain daripada bulan Ramadan ya. Ia mengqada ya pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah ayat 184 ya. Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad yang sah dari hadis Mu'az. Katanya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa atas Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat yang silam. Sampai firman-Nya yang berarti, dan bagi orang-orang yang sulit mengerjakannya, diwajibkan membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin hingga siapa yang suka maka ia berpuasa, dan siapa yang tidak diberi makannya seorang miskin, dan itu sudah cukup. Kemudian Allah menurunkan ayat lain yang artinya bulan Ramadan di saat mana diturunkan Al-Quran, sampai firman-Nya yang berarti, maka siapa yang hadir di tempat pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dengan demikian ditetapkan kewajiban berpuasa itu atas orang-orang mukim lagi sehat. Maksudnya orang mukim lagi sehat, yaitu orang yang menetap di kampung halamannya. Kemudian mereka itu dalam keadaan sehat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat lain yang artinya bulan Ramadan di saat mana diturunkan Al-Quran, sampai firman-Nya yang berarti ya, maka siapa yang hadir ya, di tempat pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Al-Baqarah ayat 185-nya itu. Nah, dengan demikian ditetapkanlah kewajiban berpuasa itu atas orang mukmin lagi sehat, dan diberikan keringanan bagi orang yang sakit dan musafir, serta diwajibkan membayar fidyah ya, bagi orang yang tak kuat berpuasa lagi ya. Dan sakit yang menyebabkan bolehnya berbuka itu ialah sakit berat ya, bukan sembarang sakit begitu kan. Nanti luka sedikit, enggaklah puasa kan. Nah, ya. Dan sakit yang menyebabkan bolehnya berbuka itu ialah sakit berat yang akan bertambah parah dengan berpuasa, atau dikhawatirkan akan bertambah lambat sembuhnya, ya. Akan bertambah lambat sembuhnya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pengalaman, nasihat dari dokter ya, ahli, atau dugaan keras ya. Dan sakit yang menyebabkan bolehnya berbuka itu ialah sakit berat yang akan bertambah parah dengan berpuasa,
atau dikhawatirkan akan bertambah lambat sembuhnya. Berkata pengarang Al-Mughni, menurut berita ada beberapa orang salaf yang membolehkan berbuka disebabkan segala macam penyakit ya. Bahkan walau karena sakit pada anak jari atau geraham sekalipun ya. Alasannya ialah karena umumnya ayat juga karena musafir dibolehkan berbuka walau ia tidak memerlukannya. Maka demikianlah pula orang yang sakit ini juga merupakan mazhab Bukhari, Atha dan Ahlul Zahir. Ini merupakan mazhab Bukhari, Atha dan Ahlul Zahir. Orang yang sehat yang takut akan jatuh sakit disebabkan berpuasa boleh berbuka seperti orang yang sakit. Demikian juga orang yang amat kelaparan atau kehausan hingga mungkin celaka hendaklah berbuka dan mengqadha mengganti pelaksanaan puasanya di hari-hari lain walaupun ia seorang yang sehat dan bukan musafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadapmu. Ya. Surat An-Nisa ayat 29. Dan firman-Nya lagi, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya. Tidaklah Allah menyebabkan timbulnya kesulitan bagimu dalam agama. Nah, jadi pemirsa dimanapun berada, itu surat Al-Hajj ayat 78 ya. Dan seandainya orang sakit itu berpuasa dan rela menanggungkan penderitaan, puasanya sah. Hanya tindakannya itu makruh hukumnya, karena tak hendak menerima keringanan yang disukai Allah. Dan siapa tahu, mungkin ia dapat bahaya karenanya. Sebagian sahabat di masa Rasulullah SAW berpuasa dan sebagian lagi berbuka, dan kedua golongan tidak menyimpang dari ajaran Nabi. Hamzah Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya merasa kuat untuk berpuasa dalam perjalanan. Salahkah saya bila melakukannya? Ya, artinya tetap berpuasa begitu kan. Salahkah? Kan seperti itu. Nabi menjawabnya dalam sabdanya, hiya rukhsatum minallah ta'ala faman akhadha biha fahasanu wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Rawahu Muslim. Itu adalah keringanan dari Allah Ta'ala. Maka siapa yang menerimanya itu adalah baik. Dan siapa yang masih ingin berpuasa maka tidak ada salahnya. Ya. Riwayat Muslim. Ya. Dan diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya, kami berpergian bersama Rasulullah ke Mekah. Sedang waktu itu kami berpuasa. Kami berhenti di suatu tempat. Maka sabda Rasulullah, innakum qaddanautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum fakanat rukhsyah faminna man sama wa minna man aftar. Summa nazalna manzilan
akhara faqala innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwa lakum faftiru fakanat azmatan fa aftarna summa ra'aitana nasumu ba'da zalika ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fis safar, ya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud. Artinya, sekarang kamu telah berada dekat musuhmu dan berbuka lebih menguatkan dirimu, maka hal itu merupakan keringanan, dan di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak. Kemudian kami berhenti di suatu tempat lain, maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, esok pagi kamu akan menyergap musuhmu dan berbuka lebih menguatkanmu. Dari itu berbukalah kamu. Maka hal itu merupakan keharusan, hingga kami pun berbukalah. Lalu di belakang itu Anda lihat kami berpuasa lagi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Dan diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, kunna nagzu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, faminna shaim wa minnal muftiru fala yujidu shaimu alal muftiri walal muftiru ala shaim summa yarawna anna mawajada quwatan fasama fa inna zalika hasanun wa yarawna anna mawajada da'fa wajada dha'fan fa aftara fa inna zalika hasan. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, maka di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Yang berpuasa tidaklah menyalahkan yang berbuka, sebagaimana yang berbuka tidak pula menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat bahwa orang yang merasa dirinya kuat lalu ia berpuasa, maka itu baik, sebagaimana menurut pendapat mereka bahwa orang yang merasa dirinya lemah kemudian ia berbuka, itu adalah baik, ya. Riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian karena ada dua rukhsah tadi, ya, baik rukhsahnya fidyah, ya, memberi makan orang miskin dengan sebab sesuai dengan ayat tadi, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya, ta'amu miskin, ya, bagi orang-orang yang sulit, yang berat untuk melaksanakan puasa, ya tua bangka tadi kan, yang mempunyai penyakit menahun yang sulit diharapkan kesembuhannya, kemudian yang mempunyai profesi khusus, tidak ada profesi lain, ya, seperti pekerjaan tambang ataupun seperti seorang narapidana, ya, yang lagi melaksanakan hukuman, ya, bagi mereka itu dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, akan tetapi wajib membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Satu. Yang kedua, bagi wanita yang haid, ya, yang datang bulan atau sedang dalam nifas, ya, melahirkan,
ataupun sedang menyusui anak. Nah, ya seperti itu ya. Atau orang-orang dalam keadaan sakit, ya sakitnya itu bukan sakit payah atau sakit parah, ya, berat gitu kan. Kemudian orang-orang yang berada dalam perjalanan syafar atau musafir untuk tujuan kebaikan, ya bagi mereka juga dibolehkan tidak berpuasa. Akan tetapi untuk mereka ya diwajibkan mengqadhakan puasanya, mengganti pelaksanaan puasanya pada hari-hari lain ya, selain dari bulan Ramadan pada bulan-bulan yang lain pula ya. Lalu pertanyaan berikutnya, manakah yang lebih utama, berpuasa atau berbuka? Ya, dengan adanya dua rukhsyah tadi ya, dua sebab ya, seseorang tersebut mendapat rukhsyah. Ya. Manakah lebih utama ya, berpuasa, tetap ia berpuasa. Misalnya orang dalam keadaan sakit tetap dia berpuasa, ya, seperti itu. Atau orang-orang dalam keadaan bersusah payah, ya, sulit dengan pekerjaannya, dia tetap berpuasa. Ataupun sebab tertentu memang sudah haram hukumnya tidak boleh berpuasa, seperti perempuan tadi yang datang bulan atau haid, ya, atau nifas, kan seperti itu. Ya. Itu haram hukumnya berpuasa, ya, tidak dibenarkan dia berpuasa menurut syariat ya. Akan tetapi mereka itu wajib menggantikan, mengqadha ya, menggantikan puasanya pada hari bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Nah, mari kita lihat ya. Manakah yang lebih utama, berpuasa atau berbuka? Para fuqaha berbeda pendapat. Fuqaha tersebut ahli fikih ya, ahli fikih ya. Mana di antara keduanya yang lebih utama? Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa berpuasa lebih utama bagi yang kuat melakukannya, dan berbuka lebih utama bagi orang yang tidak kuat berpuasa. Sebaliknya menurut Ahmad, berbuka lebih afdal. Dan berkata Umar bin Abdul Aziz, yang lebih afdal ialah yang lebih enteng. Maka orang yang lebih mudah baginya berpuasa ketika itu dan sulit baginya akan mengqadha kemudian hari, lebih utama ia berpuasa. Nah, kalau dia sulit ya untuk mengqadha, ya, mengganti puasanya dari lain, kemudian dia sanggup untuk berpuasa, nah, lebih utama ia berpuasa. Saukani membenarkan pendapat ini. Menurutnya orang yang sukar, sulit untuk berpuasa dan akan membawa kerusakan kepada dirinya. Demikian juga orang-orang yang tidak hendak menolak keringanan, lebih baik ia berbuka. Demikian pula halnya orang-orang khawatir akan merasa ujub atau bersifat ria. Ujub ya dalam hati atau bersifat ria disebabkan berpuasa dalam perjalanan itu, ya, maka baginya lebih baik berbuka. Sebaliknya, bila berpuasa itu terhindar dari hal-hal tersebut di atas, ia adalah lebih afdal daripada berbuka. Kemudian apabila seseorang musafir meniatkan puasa di malam hari dan telah dimulainya, ia boleh berbuka di waktu siang. Diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fathi fasama hatta balagha qura al ghamim wasaman nasu ma'ahu faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihi musyam wa innan nasa yanzuru ya wa innan nasa yanzuruna fima fa'alta fada'a biqada'im mimma ba'dal asri fashariba wan nasu yanzuruna ilaihi fa aftara ba'duhum wa shama ba'duhum fa balaghah anna
annan nasan shaimu faqala ulaikal usatu ya ulaikal usatu ya. Rawahu Muslim wan Nasa'i wa Turmizi ya wasahahahu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pergi ke Mekah pada tahun penaklukan. Beliau berpuasa hingga sampai ke pinggir Ghamim ya. Ghamim ialah nama sebuah lembah dekat Uspan ya. Nama sebuah lembah dekat Uspan ya. Dan orang-orang pun berpuasa bersamanya. Lalu ada yang berkata, orang-orang merasa payah untuk meneruskan puasa. Dan mereka menunggu apa yang akan Anda lakukan. Maka setelah asar, Nabi meminta segelas air, lalu minum. Sementara orang-orang melihatnya, sebagian mereka ikut berbuka. Sedang sebagian lagi tetap berpuasa. Maka sampai juga berita kepada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang itu berpuasa. Maka sabda Nabi, mereka orang-orang durhaka. Ya. Riwayat Muslim dan An-Nasa'i juga oleh Tirmizi yang menyatakan sahnya. Adapun jika seseorang telah berniat ya telah meniatkan puasa, ketika itu ia mukim ya, bertempat tinggal di kampung halamannya, mukim berniat puasa, dan ketika itu ia mukim ya, berdomisili maksudnya bertempat tinggal menetap ya di kampung halamannya, lalu mengadakan perjalanan di waktu siang, maka menurut jumhur ulama tidak boleh ia berbuka. Tetapi Ahmad dan Ishaq membolehkannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan dan dinyatakan hasan oleh Turmuzi dari Muhammad bin Ka'ab. Katanya, ataitu fi Ramadan an-nasabana Malik wa huwa yuridu safara wa qarwahilat lahu rahilatuhu wa labisa siyabas safar fada'a bi ta'am fa'akal fakultu lahu sunnah faqala sunnatun summa rakiba. Pada bulan Ramadan saya mendatangi Anas bin Malik yang rupanya hendak mengadakan perjalanan. Kendaraannya sudah siap dan ia sudah mengenakan pakaian musafir. Tiba-tiba ia minta disediakan makanan. Lalu makan. Maka tanyaku kepadanya, apakah ini sunnah? Memang sunnah, ujarnya. Lalu ia berangkat dengan kendaraannya. Ya, 77. Dalam sanadnya terdapat Ubaid bin Ja'far, seorang yang lemah. Dan diterima dari Ubaid bin Jubair, katanya, rakib itu ma'a Abi Basaratal Ghafari fi safinah minal pustati fi Ramadan fadafa summa qarraba ghada'ahu summa qala iqtarib fakultu alasta bainal buyut ya, alasta bainal buyut ya. Faqala Abu Basrah araghibata an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa rijaluhu thiqat ya. Pada bulan Ramadan saya berlayar dengan sebuah kapal bersama Abu Basrah Al-Ghafari dari kota Fustat ya. Kota Fustat tiba-tiba ditawarkan ya, tiba-tiba ditawarkannya lalu disajikannya
sarapan paginya. Dan katanya padaku, dekatlah ke sini. Jawabku, bukankah Anda masih di lingkungan rumah-rumah? Ujarnya, apakah Anda tidak suka kepada sunnah Rasulullah SAW? Ya, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sedang orang-orangnya dapat dipercaya. Berkata Syaukani, kedua hadis menyatakan bahwa musafir boleh berbuka sebelum ia berangkat dari tempat kediamannya. Katanya lagi, berkata Ibnul Arabi, mengenai hadis Anas adalah sah dan maksudnya boleh berbuka ketika adanya persiapan untuk berangkat, dan ulasannya inilah yang benar. Dan perjalanan yang membolehkan berbuka itu ialah perjalanan yang dibolehkan padanya mengqashar sholat. Ya. Jadi maksudnya jarak perjalanan ya dibolehkan berbuka. Ya. Tentu perjalanan yang ditempuh itu jaraknya sama dengan syarat boleh mengqasharkan sholat bagi seorang musafir. Begitupun masa bermukim yang dibolehkan seseorang musafir tidak berpuasa. Ya, ialah selama jangka waktu ia dibolehkan padanya mengqashar. Ya, mengqashar. Dan semua masalah itu telah kita ketemukan waktu membahas ya sholat qashar. Juga berbagai pendapat ulama tentang itu dan penelitian dari Ibnul Qayyim. Dan telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Tahawi ya, dari Mansur Al-Qalbi bahwa suatu ketika di bulan Ramadan, Dihyah putera khalifah bepergian dari sebuah kampung di daerah Damsyik ke suatu tempat yang jauhnya ialah kira-kira jarak kota Fustat ya, Aqabah ya. Diperkirakan jarak Fustat Aqabah ini suatu farsakh. Aqabah suatu negeri yang berdekatan, bukan yang berjauhan dengan Fustat ya. Lalu Dihyah berbuka dan orang-orang pun ikut berbuka bersamanya. Tetapi ada golongan yang tidak hendak berbuka. Maka tatkala telah berada kembali di kampungnya, Dihyah pun berkata, Wallahi laqad ra'aitul yauma amram ma kuntu azunna anni arahu inna qauman raghibu anna hadaya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yaqulu zalika lillazi nasaimu summa qala inda zalik Allahumma qabidni ilaika. Demi Allah, pada hari ini saya telah melihat sesuatu hal yang menurut dugaan saya takkan pernah saya lihat, bahwa ya, ada suatu golongan yang tidak menyukai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu ditunjukkannya kepada orang-orang yang berpuasa. Katanya lagi, ya Allah, cabutlah nyawa saya ini. Nah, semua perawi hadis dapat dipercaya kecuali Al-Mansur Al-Qalbi, tetapi Ijli dapat mempercayainya. Ya, pemirsa yang kami muliakan ya, dimanapun berada ya, kita masuk sedikit lagi ya sebelum kita tutup pembahasan ini ya. Orang yang wajib berbuka dengan mengqadha ya. Para fuqaha sepakat bahwa wajib berbuka atas perempuan-perempuan dalam keadaan haid dan nifas, dan haram bagi mereka berpuasa. Dan jika mereka berpuasa, maka puasa itu tidak sah dan dianggap batal.
perempuan-perempuan dalam keadaan haid ya dan nifas itu wajib mengqadha puasa sebanyak yang ia tinggalkan ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah katanya, kunna nahidu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami berhaid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami dititahkan mengqadha puasa dan tidak dititahkan mengqadhakan sholat. Baik pemirsa, sampai di sini ya perjumpaan kita insyaallah untuk subuh atau pagi hari selanjutnya ya akan kita lanjut pembahasan kita tentu dengan taufik ya tema-tema yang menarik bagi kita sesuai dengan syariat Islamnya. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya yaitu hari-hari terlarang berpuasa. Ya, demikian kiranya ada salah dan kurang dari kami mohon maaf ya. Ada kata kalimat yang kurang berkenan ya, kepada Allah kita semua bertaubat meminta ampun dan dengan sesama kita manusia terhadap silaf dan salah ya, khilaf dan khilafat sama-sama kita saling merilahkan, maafkan. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.